Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 7 kali ini kita akan membahas mengenai tipe data array, hash, dan range serta function pada Ruby. Di sini ada array, kalian bisa baca sendiri di materi ini. Kalau di sini ada contoh array. Jadi kalau array itu contohnya kayak gini. Yang kalau bentuknya kayak gini juga dibilang array, tapi indeksnya 0 karena indeksnya kosong di sini. Ini juga array, indeksnya ada isinya dan dalamnya juga ada array lagi. Lalu yang ketiga ini ada array dan indeksnya ada 1, angka 3. Lalu di sini ada metode-metode pada kelas array. Kalian harus ingat-ingat nih fungsi-fungsinya juga nanti ada di TP, ada di post test pretest sama ACT juga penting banget. Jadi baca-baca aja diingat apa fungsinya. Lalu sini ada contoh metode atau pemakaian dari yang ini. Kan ini nama variabelnya. Di sini ada perintahnya length. Length itu apa tadi? Untuk mengetahui ukuran array atau jumlah elemen pada array kayak gitu. Dan seterusnya. Oke, di sini ada hash. Kalian bisa baca sendiri juga. Lanjut ke range juga kalian bisa baca sendiri. Di sini ada contoh range. Sebelumnya pasti kalian udah pernah lihat bentuknya kayak gini. Jadi di sini ada A sampai dengan 1 sampai dengan 5. Lalu ada contoh kedua yang kayak gini. Ini paling sering dilihat sama kalian. Lalu di sini ada jumlah range to A. Lalu di sini ada langsung dalam bentuk array-nya kayak gitu. Di sini ada fungsi. Untuk mendefinisikan suatu fungsi kita menggunakan kata kunci def di akhir dengan n. Di sini ada def, nama fungsi, print hello world, and cara memanggil fungsi, nama underscore fungsi, hampir mirip seperti Python kayak gitu. Jadi saya pikir kalian sudah paham, kita langsung ke codingannya aja. Oke, di sini ada variabel ada array, tapi array kosong, indeksnya kosong. Di sini ada for i in 1 sama dengan 5, berarti dia sudah ditentukan awalnya adalah 1 dan diakhiri dengan sebanyak 5. Sebelum kita lanjut, kita running dulu. Nah, di sini langsung mencetak print, masukkan nama ke 1 adalah kita masukin otomatis di sini. Aulia. Dia nyuruh masukin lagi nama kedua, misalkan sini Rahma. Suruh masukin lagi nama ketiga. Sebelum masuk nama ketiga kita bahas dulu. Jadi ada print masukkan nama ke i. I-nya itu dimulai dari angka 1 sampai dengan 5. Di sini angka 1 dulu adalah saya di sini masukin Aulia. Berarti Aulia ini akan kesimpan di sini. Di dalam array. Jadi kan array awalnya kosong, sekarang udah ada nih i. Jadi yang disimpan itu nanti nama Aulia itu akan kesimpan di sini. Oke, setelah kesimpan, dia akan balik lagi ke for, karena kan masih bisa nih, 2. Print masukkan nama ke 2 adalah, dia masukin Rahma. Rahma berarti nanti akan disimpan di sini. Oke, terus berulang sampai ke 5. Jadi pas sudah ke 5, coba saya coba. Nah, kalau udah sampai ke 5, dia akan selesai karena kita udah naruh batas di sini 5. Kayak gitu. Jadi pas kita masukin namanya itu nanti akan kesimpan di sini, lalu dia akan masuk ke for lagi sampai for-nya selesai di batas yaitu 5. Oke, jangan lupa pakai n. Selanjutnya ada ini ada post ujian 100 Ruby program sederhana. Jadi kita coding dulu biar kalian lebih paham. Di sini ada post ujian 100 Ruby program sederhana. Hasilnya di sini. Lalu dia nge-post lagi, berarti di sini ada spasi kosong. Lalu ada print masukkan banyak elemen, berarti di sini kita suruh untuk menginput data. Di sini masukin 3 aja. Lalu menarik ke 1. Berarti nanti 3-nya ini kesimpan di X.
x gets to integer. Oke, berarti di sini arraynya juga kosong, indeksnya kosong. Kita langsung masuk ke for. For i in 1 sampai dengan x. X-nya tadi saya masukin 3. Berarti dia otomatis akan mencetak elemen array sampai ke 3. Kayak gitu. Saya masukin coba 3 deh. 3, 4, 5. Oke, akan seperti ini bentuknya. Print elemen array ke 1 adalah tadi saya masukin 3. Berarti 3 ini akan disimpan di sini. Oke. Dia akan sama seperti yang sebelumnya, dia akan ngulang lagi terus. For i in 1 sampai dengan sekarang kan 2, x-nya 2. Lalu print array ke 2 adalah tadi berapa 2? Saya masukin angka 4. Jadi 4-nya akan kesimpan di sini. Dan yang terakhir adalah yang terakhir itu adalah for i in 1 sampai dengan x. X-nya itu tadi saya masukin 3. Berarti ini adalah yang terakhir. Jadi print elemen array ke 3. Itu nanti tadi saya masukin berapa? 5. Jadi 5-nya ini akan kesimpan di sini. Kalau sudah selesai, sudah sampai batasnya itu 3, kita akan lanjut ke sini. Puts. Ini untuk mencetak biasa. Hasilnya akan nanti seperti ini. Lalu di sini ada menampilkan data, lalu ada puts lagi, lalu di sini ada for j in 1 sampai dengan x. Berarti x akan tadi 3. Berarti 1 sampai dengan 3 akan ngeprint elemen ke j. J sini. Elemen ke j itu berarti dimulai dari angka 1. 1.2 dipanggil lah si ini. Ini dipanggilnya dari mana, Kak? Dari yang ini. Jadi sekarang i-nya itu sudah berubah jadi j. Jadi di sini yang awalnya i kita berubah jadi j. Nah, data yang di sini akan dipanggil di sini. Oke. Jadi dia akan nampilin lagi angka yang tadi kita udah masukin 3, 4, dan 5. Di sini akan nampil 3, 4, dan 5. Kayak gitu. Jangan lupa ditambahin n. Kalau, mau nambahin, jadi ini tuh tetap muter ya. Jadi habis for j in 1 sampai dengan x, print elemen ke j. Nah, habis dari sini, kalian muter dulu ke for sampai x-nya itu batasnya 3. Baru di n. Oke. Kalau sudah, data mahasiswa. Di sini namanya kosong, indeksnya kosong, karena kita akan masukin nama nanti. Jadi ada mencetak biasa, terus ada nanti banyaknya data disimpan di variabel banyak dengan tipe data integer. Lalu ini ada push, lalu ada for i. Kita ini dulu deh, running. Oke, misalkan sini saya masukin banyak datanya 2. Namanya Aulia Rahma. Oke, dia akan mencetak seperti ini. Kita bahas dulu gimana bisa mencetak kayak gitu. Di sini ada for i in 1 sama dengan 1 sampai sebanyak variabel banyak. Tadi kan saya masukin di datanya itu ada 2, berarti disimpan 2-nya itu di sini. Di variabel banyak dengan tipe data integer. Jadi di sini juga berubah jadi angka 2. Oke, lanjut. Puts ini mencetak seperti biasa. Lalu di sini ada masukkan nama. Tadi nama yang pertama saya masukin itu Aulia. Aulia akan kesimpan di sini. Oke. Lalu kalau udah kayak gini, kita muter lagi seperti biasa, naik ke for. Kan karena tadi kita masukin 2, berarti ini adalah batas yang terakhir yaitu 2. Dia akan mencetak lagi seperti ini. Lalu masukkan nama yang kedua saya masukin Rahma. Berarti Rahma akan kesimpan di sini. Kalau udah nanti dia ke N, lalu selanjutnya sini ada mencetak biasa. Terus di bawahnya ada for j in 1 sama dengan banyak, sama seperti yang tadi. Jadi yang namanya di sini i berubah di sini jadi j. Oke, semua di sini jadi j. Lalu dia akan mencetak lagi. Range-nya itu sama dari 1 sampai dengan banyak. Banyaknya itu tadi saya masukinnya 2. Oke, terus mencetak print mahasiswa ke 1. Terus namanya itu
terus dipanggil namanya itu kan yang pertama saya masukin itu Aulia, berarti dia akan mencetak Aulia. Lalu dia naik lagi ke for karena kan batasnya 2 dan ini adalah batas yang terakhir, berarti print mahasiswa kedua, terus dipanggil nama yang kedua itu adalah Rahma, kayak gitu. Jangan lupa di end. Selanjutnya ada data mahasiswa lagi, kita skip dulu yang ini karena sama seperti yang tadi. Terus untuk ini untuk ACT juga, jadi kalian harus paham dan kalian harus megang ini nih, sering-sering buka materi yang ini. Oke. Nah di sini ada bedanya sekarang, indeksnya di isinya nih 7, 1, 19, 6, 3, 7, 9, 4, 9, 7, 19. Lalu di sini ada print A. Ini untuk mencetak biasa. Oke. Ini untuk mencetak ininya, yang arraynya. Jadi dikeluarin semua, dicetak di sini. Kayak gini. Jadi munculnya di sini untuk print A. Lalu ada puts yang ini dinyetak di sini. Lalu ada perintah print penambahan elemen ke 20 dan 8 pada awal array. Dicetak di sini. Perintahnya adalah menambahkan. Menambahkan itu pakai unshift. Tahu dari mana? Tahu dari sini. Unshift itu untuk menambah data pada array dan data terbaru akan ditempatkan paling awal. Jadi benar sesuai dengan perintahnya tadi. Penambahan elemen 20 dan 8 pada awal array, berarti kita pakai unshift. Di sini A, kenapa A? Karena di sini juga A. Kan kita mau ngerubah yang ini. Berarti kita panggil yang A. Unshift 20,8. Kalau udah kayak gitu nanti hasilnya akan array menjadi, dia manggil A yang baru. A yang baru kan sekarang udah ada penambahan nih, 20 sama 8 di awal elemennya. Jadi di sini udah berubah jadi kayak gini. 20 dan 8. Sebelumnya kan nggak ada nih, awalnya kan 7 sama 1. Sekarang udah ada 28 baru 7 sama 1. Oke, itu gunanya unshift. Terus saja ada penambahan elemen 11 dan 10 pada akhir array. Pada akhir array bedanya. Kan tadi awal, sekarang akhir. Coba kita lihat, akhir array itu pakai push. Push itu untuk menambah data pada array. Bedanya itu data terbaru akan ditempatkan paling akhir. Berarti kalau datanya mau ditaruh di paling akhir itu kita pakai push. Kalau udah ditambahin misalkan 11 sama 10-nya di akhir, dia akan array menjadi titik 2. Berarti A-nya yang sekarang yang baru itu ada penambahan 4 elemen. Yang pertama elemen ini, yang kedua elemen ini. Oke, kita cek dulu. Nah, di depan masih ada 20,8 baru 7 sama 1. Lalu di akhirnya berubah jadi ada yang awalnya 97 sama 19, sekarang ada 97, 19, 11, dan 10. Oke. Harus konsen banget nih kalian. Biar nggak bingung. Lalu selanjutnya ada penambahan array 2 di indeks 2. Jadi saya udah ngasih komentar bahwa yang pertama kalian tulis di sini adalah indeks. Indeks itu ininya nih. Ini. Indeks itu dimulai dari angka 0, berarti 7 itu sama dengan 0, 1 itu sama dengan 1, 19 2, 6 3, 3 itu kayak gini nih. Indeks itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, kayak gitu. Berarti 7 pasangannya 0, 7 pasangannya 0, 1 pasangannya 1, 19 pasangannya 2, 6 pasangannya 3, kayak gitu. Itu indeks. Oke. Terus yang keduanya ini baru angkanya. Misalkan kalau kalian mau masukin angka 2, berarti sini tulis angka 2. Kalau kalian mau masukin angka 3, sini tulis angka 3. Gitu. Lalu sekarang berarti array menjadi A-nya ini sekarang sudah berubah. Ada penambahan indeks lagi. Coba kita cek. Penambahan array 2 di indeks 2. Sini berarti berubah jadi 20,
yang awalnya 2871 sekarang ada 28271. Kenapa ditaruhnya ketiga kak? Padahal kan arahnya yang diminta indeks yang kedua. Karena tadi saya sudah katakan di awal bahwa indeks itu dimulai dari angka 0, berarti di sini 0, 1, 2, kayak gitu. Oke, kalau misalkan kalian mau masukin indeks ketiga, berarti nanti 2-nya akan taruh ke sini. Karena hitungannya 0, 1, 2, 3. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ada sebelumnya pakai insert. Kenapa pakai insert? Kita baca dulu. Untuk menambah data pada array tertentu, karena kita ada permintaan nih, penambahan array 2 di indeks 2, jadi kita pakai insert. Jangan lupa indeks, angka. Oke, selanjutnya ini ada menghapus indeks pertama dan terakhir. Pakai shift sama pop. Kenapa kayak gitu? Kita baca. Shift itu untuk menghapus data pada indeks pertama. Berarti benar, sudah pakai shift. Dan yang terakhir itu pakai pop. Menghapus data pada indeks terakhir pakai pop. Berarti dia manggil 2 metode kelas. Yaitu ada kelas shift sama kelas pop. Oke, kayak gitu. Lalu berarti sekarang array menjadi A-nya berubah. Soalnya ada penghapusan indeks. Kita cek. Menghapus indeks pertama dan terakhir. Nah, berarti indeks pertama kan tadi awalnya 20. Sekarang pas udah dihapus, jadi 20-nya hilang. Jadi awalnya sekarang 8. Lalu yang di akhirnya itu sebelumnya ada 10. Sekarang 10-nya hilang, jadi 11. Oke, kayak gitu ya. Kita lanjut lagi. Di sini menghapus indeks ketiga sampai kelima. Pakai delete add. Ingat ya, indeks ketiga itu berarti 0, 1, 2, 3. Ingat ada 0 dulu. Kita cek dulu delete add itu gunanya buat apa? Menghapus array pada indeks tertentu. Berarti sama seperti insert, bedanya insert itu menambahkan dan delete add itu mengurangi atau menghapus. Oke, di sini menghapus indeks 3 sampai 5. Bentar, saya kecilin dulu. Oke. Jadi di sini indeks 3 sampai 5 kan sebelumnya ada 1, 19, dan 6. 1, 19, dan 6 ini indeks ke-3 sampai ke-5. Oke. Terus ada perintah untuk menghapusnya. Caranya itu pakai delete add. Kenapa delete add 9 sampai 3? Jadi kalau di sini tuh logikanya gini. Ingat ya. Ini kan 0, 1, 2, 3. Kenapa dia 3 terus? Karena dia cara manual. Jadi dia akan pertama delete add 3. Delete add 3 itu kan berarti di sini pastinya 1. 1 berarti hilang nih. Anggap aja hilang. Lalu dia ada perintah lagi di bawahnya. Delete add indeks 3. Indeks 3 kan berarti sekarang 1 udah nggak ada nih. Indeks 3 berarti kan ganti jadi 19. Berarti 19 juga ikut hilang. Karena indeks ketiga 19 sudah berubah. Nah sekarang kan indeks ketiganya itu 6. Sementara di 6 itu ada perintah delete add indeks ketiga. Berarti 6 juga ikut. Berarti 1, 19, 6. Kayak gitu. Oke, semoga paham. Jadi dia terus ngapus data yang ada di indeks 3. Kita misalnya ngapus 1. Oke, 1 hilang. Sekarang berarti posisi 1 diganti sama 19. Sementara di perintah ini ada lagi delete add indeks 3. 19 ikut hilang. Sekarang posisinya 6 berada di indeks 3. Sementara di perintah line ke-46 itu ada perintah delete di indeks 3 lagi. Berarti dihapus lagi 6. Kayak gitu. Berarti dia nggak nulis. Bukan berarti ngapus indeks 3 sampai 5 itu 5-nya ditulis. Dia tuh ngapusnya manual. Misalkan kalau kalian mau ngapus sampai ke 6, berarti delete add-nya nambah di sini. Jadi ada delete underscore add indeks ketiga gitu. Semoga paham ya. Soal nanti buat ACT. Terus berarti di sini array menjadi berubah dong karena udah ada data yang dihapus 3. Berarti A-nya itu sekarang kayak gini. 1, 19 sama 6-nya udah nggak ada. Langsung dari habis 7 langsung ke 3. Ini array yang sekarang yang terakhir kita bahas. Lalu selanjutnya ada membuat array menjadi terbalik. Sebelum dibalik,
kita panggil, berarti dia manggil yang ini, yang sebelum dibalik. Terus abis udah pas mau dibalik, array menjadi a reverse. Kita baca dulu reverse apa? Membalik isi data array. Oke, coba kita lihat. Nah, ini kan sebelum dibalik kayak gini nih. Dia manggil yang data yang sebelumnya. Yang terakhir ini, data yang terakhir ini berarti yang ini. Yang di sini juga. Nah, dia manggil yang itu, terus pas di sini dia ada perintah A di reverse. Jadi kalau di reverse itu berubah jadi kayak gini. Yang awalnya di belakang sekarang jadi ke depan. Gitu. Jadi 11, 19, 97, 4, 9, 7, 3, 7, 2, 1, 28. Kayak gitu. Terus ada membuat array menjadi terurut. Sebelum diurut, dia manggil lagi A. Berarti A-nya dia manggil yang terakhir yang di reverse. Yang udah di reverse. Oke. Lalu array menjadi A sort. Sort itu buat mengurut isi array secara ascending. Ascending itu terurut ya. Jadi dari angka paling kecil ke paling yang besar. Oke, kita lihat dulu. Sort. Nah, membuat array menjadi terurut. Yang sorry, berarti dia membuat data array terurut. Berarti dia sebelum diurut ini, A-nya itu manggil yang ini. Kenapa nggak manggil yang ini? Karena ini kan cuma perintah sementara. Sementara perintah yang benar itu yang ada di sini. Yang A-nya cuma 1. Kayak gitu. Nggak ada perintah di belakangnya. Itu yang A yang benar ya. Gitu. Jadi ini manggil A-nya itu dia manggil yang ini. Yang udah di delete. Terus ini ada perintah lagi. Array menjadi A sort. Oke, sini ada. Sebelum diurut 8, 2, 7, 3, 7, 9, 4, 9, 7, 19, 11. Pas sudah diurut jadi 2, 3, 4, 7, 7, 8, 9, 11, 19, 97. Kayak gitu. Oke, yang terakhir. Push, cetak array satu per satu. Nih. For i int 0, sama dengan a titik length. Length itu kita cek dulu. Length itu untuk mengetahui ukuran array atau jumlah elemen pada array. Itu benar pakai length. Di sini abis length ada minus 1, berarti menghitungnya itu dikurang 1. Gitu. Lalu print index array ke i. I-nya ini kan berarti diambil dari sini. 0 sampai sepanjang length. Terus sama dengan AI. Coba kita cek, berarti indeks array ke 0 sama dengan 8. Seperti yang udah saya bilang tadi, ini kenapa 8 kak? Kan yang terakhir 2. Kalau yang kesimpan asli itu yang ini. Kalau ini kan ada perintahnya, jadi program itu ngebaca, oh ini cuma buat perintah sementara, bukan perintah permanen. Sementara perintah permanen itu ini, yang biasa aja nggak ada perintah di belakangnya. Gitu. Itulah kenapa awalnya tetap 8 bukan 2. Dan indeks akan mencetak sebanyak ini. Oke. Sudah untuk laporan akhir. Untuk ACT-nya. Untuk ACT-nya rada beda sama sebelumnya, kan kalau sebelumnya ngoding doang. Kalau sekarang itu ada nih contoh. Jadi nanti saya akan ngasih activity seperti ini. Ada 9 perintah. Acuannya itu adalah yang ini. Nanti saya kasih ininya, jadi kalian tinggal ngubah aja. Jadi ada caranya itu, pertama kalian kopas dulu nih, Ctrl C, lalu kopas ke Word. Kalau udah, kalian ikutin perintahnya. Masukkan A dengan indeks MP masing-masing. Kalau di sini saya berarti sini berarti saya ngubah nanti sesuai MPM saya. Kalau kalian juga ngubah sesuai MPM kalian, kayak gitu. Ini masih sama, semua masih sama, yang beda itu cuma di setiap ininya nih. Kan kalau di sini penambahan elemen 20 dan 8 pada awal array, kalau di sini masukkan penambahan elemen 1 dan 8 pada awal array, kayak gitu. Jadi perintah di sini juga berubah. Bukan 20 berarti 1 sama 8, di sini juga 1 sama 8, kayak gitu. Oke. Terus gimana nih kak kalau udah
berubah semua. Jadi cara ngerjain itu, ini kan codingan nih. Tadi kan perintahnya masukin npm. Kita yang ini dulu. Kita taruh sini. Oke, kalau udah, ini kan codingannya. Kalian masukin langsung outputnya di sini. Misalkan, sorry. Nah, kalian langsung masukin yang cut yang ini. Untuk yang kedua juga sama kayak gitu. Penambahan elemen 1 dan 8. Di sini saya ngasih contohnya yang tadi aja ya. Saya cuma nyontohin screenshot aja kayak gimana. Ini codingan. Kalian screenshot. Kalian copy, kalian paste ke sini. Dan sama codingannya langsung. Outputnya. Sekarang outputnya di sini. Nah, kayak gini. Jadi, kalian itu ngikutin apa yang diperintahin. Misalnya di sini penambahan elemen 1 dan 8, berarti kalian screenshot codingan yang penambahan elemen 20 dan 8, lalu screenshot juga outputnya yang sesuai ya. Kan di sini penambahan, di sini berarti penambahan, outputnya juga penambahan. Kayak gitu, sesuai sama perintahnya. Dan seterusnya yang sampai perintah ke 9 cetak array. Oke. Semoga kalian paham. Kalau ada yang bingung nanti tanyain aja lewat PC atau Gmeet. Oke, kurang lebih mohon maaf. Oh ya, sorry. Laporan akhir. Laporan akhirnya itu seperti biasa, kalian screenshot aja semuanya. Lalu dibuat outputnya langsung semuanya. Beda sama ACT. Dan kalau ACT satu-satu sesuai perintah. Kalau untuk LA langsung aja semuanya. Oke. Kalau gitu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.